Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Husaini dari kelas 2B Pendidikan Geografi. Di kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang bentukan lahan denudasional dan mawasting. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian denudasional. Apa sih itu denudasional? Denudasi berasal dari kata dasar nud yang berarti telanjang, sehingga denudasi berarti proses penelanjangan permukaan bumi. Bentuk lahan asal denudasional dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk lahan yang terjadi akibat proses-proses pelapukan, erosi, gerak, massa batuan, atau mass wasting, serta proses pengendapan yang terjadi karena agradasi atau degradasi. Proses degradasi cenderung menyebabkan penurunan permukaan bumi, sedangkan agradasi menyebabkan kenaikan permukaan bumi. Nah, proses denudasional dimaksudkan adalah besarnya material permukaan bumi yang terlepas dan terangkut oleh berbagai tenaga geomorfologi persatuan luas dalam waktu tertentu. Nah, proses-proses tersebut dapat berupa erosi dan gerakan massa batuan. Berdasarkan daerah yang ditinggalkan oleh material tersebut, maupun daerah deposisi material akibat gravitasi dikenal sebagai fenomena permukaan bumi yang terdenudasi, serta bentuk lahannya dikelompokkan dalam bentuk lahan asal denudasional. Selanjutnya adalah pengertian mass wasting. Nah, apa sih itu mass wasting? Menurut Jauhari Noor dalam buku Geomorfologi, mass wasting adalah perpindahan tanah, regolit serta batuan yang diakibatkan oleh adanya gaya gravitasi dengan cara rayapan, aliran, rebahan ataupun jatuhan. Mass wasting lumrah terjadi di daerah lereng pegunungan. Selain disebabkan oleh gravitasi, mass wasting juga bisa dipengaruhi oleh curah hujan serta aktivitas seismik di kawasan tersebut. Contoh mass wasting yang cukup sering terjadi ialah tanah longsor. Selanjutnya adalah ciri-ciri dan bentuk lahan denudasional. Nah, yang pertama yaitu relief sangat jelas, seperti lembah, lereng, pola aliran sungai. Yang kedua adalah tidak ada gejala struktural, batuan masif, depth atau strike tertutup. Yang ketiga adalah dapat dibedakan dengan jelas terhadap bentuk lain. Selanjutnya, relief lokal. Pada aliran dan kerapatan aliran menjadi dasar utama untuk merinci satuan bentuk lahan. Ciri yang terakhir adalah litologi menjadi dasar pembeda kedua untuk merinci satuan bentuk lahan. Litologi terasosiasi dengan bukit, kerapatan aliran, dan tipe proses. Selanjutnya adalah faktor-faktor pengontrol bentang alam denudasional. Denudasi meliputi proses pelapukan, erosi gerak massa atau batuan atau mass wasting, dan proses pengendapan atau sedimentasi. Langsung saja, yang pertama adalah pelapukan atau wettering. Dari perkataan Werner dalam bahasa Inggris yang berarti cuaca, sehingga pelapukan batuan adalah proses yang berhubungan dengan perubahan sifat fisik atau kimia. Batuan diproduksi oleh pengaruh cuaca. Secara umum, pelapukan diartikan sebagai proses hancurnya massa batuan oleh tenaga eksogen. Pelapukan adalah proses penyelesaian kimia
mineral, dan sifat fisik batuan terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Pelapukan memiliki faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah jenis batuan, seperti kandungan mineral, retakan, bidang pelapisan, patahan, dan retakan. Jenis batuan, batuan yang resisten lebih lambat karena proses eksternal sehingga tidak mudah lapuk. Sedangkan batuan yang tidak resisten sebaliknya. Contohnya limestone, resisten pada iklim kering tetapi tidak resisten pada iklim basah. Yang kedua adalah granit, resisten pada iklim basah tetapi tidak resisten pada iklim kering. Granit yang mengalami pelapukan sehingga mengalami perubahan warna dan menjadi rapuh. Tadi yang pertama adalah jenis batuan. Yang kedua adalah iklim. Iklim, terutama temperatur dan curah hujan, sangat mempengaruhi pelapukan. Contohnya itu seperti iklim kering, jenis pelapukannya fisik. Iklim basah, jenis pelapukannya kimia. Dan sedangkan iklim dingin, jenis pelapukannya itu mekanik. Menara Kars di daerah Jiangsu, Cina bagian selatan. Keindahan morfologi daerah Kars ini mengundang banyak wisatawan yang sering dijadikan objek sebagai topografi pemandangan. Berdasarkan bentuk lahannya, morfologi daerah ini termasuk berstadium tua. Selanjutnya, tadi iklim, selanjutnya adalah vegetasi. Vegetasi atau tumbuh-tumbuhan mempunyai peran yang cukup besar terhadap proses pelapukan batuan. Hal ini dapat terjadi karena yang pertama karena secara mekanis. Akar tumbuh-tumbuhan itu menembus batuan, bertambah panjang dan membesar, menyebabkan batuan pecah. Yang kedua adalah secara kimiawi. Tumbuh-tumbuhan melalui akarnya mengeluarkan zat-zat kimia yang dapat mempercepat proses pelapukan batuan. Setelah vegetasi, yang terakhir ini secara kimiawi. Selanjutnya adalah topografi. Topografi yang kemiringannya besar dan menghadap arah datangnya sinar matahari atau arah hujan, maka akan mempercepat proses pelapukan. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu bentukan lahan denudasional. Yang pertama adalah pegunungan denudasional. Karakteristik umum unit mempunyai topografi bergantung dengan lereng sangat curam. Perbedaan tinggi antara tempat terendah dengan tinggi relief. Mempunyai lembah yang dalam, berdinding terjal berbentuk V karena proses yang dominan adalah proses pendalaman lembah. Selanjutnya adalah perbukitan denudasional. Mempunyai topografi berbukit dan bergelombang dengan lereng berkisar antara 15 sampai 55%. Terkikis sedang hingga kecil tergantung pada kondisi litologi, iklim, vegetasi, penutup alami maupun tata guna lahan. Selanjutnya adalah dataran nyaris. Akibat proses denudasional yang bekerja pada pegunungan secara terus-menerus, maka permukaan lahan pada daerah tersebut menurunkan ketinggiannya dan membentuk permukaan yang hampir datar yang disebut dataran nyaris. Dataran nyaris dikontrol oleh batuan penyusun yang mempunyai struktur berlapis atau layer. Apabila batuan penyusun tersebut masih dan mempunyai permukaan yang datar akibat erosi, maka disebut permukaan planasi. Yang keempat adalah perbukitan sisa terpisah. Apabila bagian depan atau dinding pegunungan mundur akibat proses denudasi dan lereng kaki bertambah lebar secara terus-menerus, akan meninggalkan bentuk sisa dengan lereng dinding yang curam. Bukit sisa terpisah atau interberg
tersebut berbatu tanpa penutup lahan atau black rock dengan singkapan batuan. Yang kelima adalah kerucut talus. Mempunyai topografi berbentuk kerucut atau kipas dengan lereng curam 350. Secara individu, fragmen batuan bervariasi dari ukuran pasir hingga blok, bergantung pada besarnya klif dan batuan yang hancur. Yang keenam adalah lereng kaki. Mempunyai daerah memanjang dan relatif sempit, terletak di suatu pegunungan atau perbukitan dengan topografi landai hingga sedikit terkikis. Yang ketujuh adalah lahan rusak. Merupakan daerah yang mempunyai topografi dengan lereng curam hingga sangat curam dan terkikis sangat kuat sehingga mempunyai bentuk lembah-lembah yang dalam dan berdinding curam serta berigir tajam dan membulat. Nah, banyak klasifikasi gerak massa batuan, tetapi semua itu dapat diklasifikasikan berdasarkan tipe gerakannya. Yang pertama adalah gerakan lambat. Tipe ini disebut tipe rayapan, termasuk tipe rayapan adalah rayapan tanah, rayapan batu gletser, dan solid fluxion. Yang kedua adalah gerakan cepat. Tipe ini disebut tipe aliran, termasuk tipe ini adalah aliran lumpur, aliran tanah, dan aliran lumpur. Yang ketiga adalah gerakan sangat cepat. Termasuk tipe gerakan ini disebut longsor lahan yang berdiri dari jatuh bebas. Dan yang terakhir adalah terban. Yang dimaksud terban adalah jatuhnya material batuan secara vertikal tanpa adanya gerakan horizontal. Yang masuk ke pembahasan selanjutnya, klasifikasi Maswasting. Maswasting dapat diklasifikasikan dalam berbagai tipe. Yang pertama, rayapan tanah. Rayapan tanah merupakan proses gerakan tanah yang sangat lamban. Rayapan tanah dapat dilihat dari adanya permukaan tanah bergelombang, yang listrik miring, pagar miring, dan dinding bangunan yang retak. Selanjutnya adalah aliran tanah. Aliran tanah umumnya terjadi pada wilayah lembab dengan lereng curam. Fenomena ini terjadi dalam beberapa jam dan menghasilkan timbunan material berbentuk seperti undakan. Yang ketiga adalah aliran lumpur. Aliran lumpur bisa terjadi menuruni lereng di perbukitan dan pergunungan. Aliran lumpur dapat terjadi pada perbukitan di gurun pasir saat hujan deras. Aliran lumpur dapat terjadi pada gunung api yang meletus. Hujan membawa abu vulkanik, sisa letusan menuruni lereng hingga ke sungai membentuk banjir lahar. Yang keempat adalah tanah longsor, yaitu massa batuan yang meluncur dengan cepat ke bawah lereng. Ada dua bentuk tanah longsor, yaitu longsor baru dan runtuhan tanah. Longsoran baru berupa massa batuan induk yang meluncur turun pada bidang miring yang rata seperti patahan. Sementara runtuhan tanah adalah massa batuan yang meluncur turun pada bidang miring yang cekung. Selanjutnya adalah guguran batu. Maswasting paling cepat adalah guguran batu. Fenomena ini berupa massa batuan yang bergerak jatuh bebas dari tebing curam. Ukuran baru yang gugur dapat bervariasi, mulai batu kecil hingga bongkahan sebesar rumah. Maswasting dapat dicegah dengan melakukan 4 hal. Yang pertama, menanam pohon kayu berakar kuat di lereng terjal. Yang kedua, tidak membuat sawah di atas lereng terjal. Yang ketiga, tidak membuat getaran di atas lereng. Dan yang terakhir, tidak membangun rumah di bukit yang miring. Oke teman-teman, itu dia penjelasan tentang denudasional dan maswasting dari saya. Jika ada kesalahan dalam penjelasan, teman-teman boleh komen
karena di sini saya masih dalam tahap belajar. Nah, terima kasih karena sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.